Dianggap melunaknya sikap negara kita dengan mengatakan akan mengakui kedaulatan Israel, andai Israel juga mau mengakui kemerdekaan Palestina, menjadi salah satu yang dianggap miss dan tidak tepat dari pidato Pak Prabowo di sidang konferensi tingkat tinggi PBB kemarin. Padahal, sebagai presiden dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pemimpin besar dalam negara non-blok, inisiator konferensi Asia Afrika, negara terbesar di ASEAN, dan pernah merasakan bagaimana menderitanya ratusan tahun dalam penjajahan bangsa lain, plus pernah mendapatkan dukungan juga dari para tokoh Palestina ketika meraih kemerdekaan di tahun 1945, maka tentu peran signifikan dan suara lantang dari negeri kita Indonesia sangat ditunggu dunia. Namun di sisi lain, kita tentu juga perlu memahami bahwa tidak mudah menjadi pemimpin dari negara dengan keadaan seperti negara kita sekarang ini. Di mana negeri kita Indonesia setelah 10 tahun terakhir rajin berutang gila-gilaan dan terkesan obral sumber daya alam yang nyaris tak terkendali, akhirnya kini terjebak utang yang menggunung dan bunga utang tahunan yang semakin mencekik, membuat keadaan negeri kita terlalu rentan. Mau berteriak terlalu kencang atau idealis di forum internasional salah, terlalu diam juga salah. Utang, bunga utang, dan dari mana lagi pinjaman selanjutnya akan berasal, seolah membuat kemerdekaan pun tidak bisa lagi negara kita rasakan seutuhnya. Bahkan untuk mengeluarkan pendapat di ranah internasional bisa jadi ikut terpengaruh karenanya. Sehingga pidato realistis dan terkesan kompromistis dari Pak Prabowo pun seolah menjadi jalan tengah dan kita harus bisa berdamai menerimanya. Teriakan-teriakan lantang para founding fathers bangsa kita di forum-forum internasional ketika menyatakan penolakan terhadap imperialisme dan ketidakadilan di masa lalu bisa jadi hanya akan jadi kenangan semata atau tidak akan pernah lagi kita berkesempatan mendengarnya. Oleh karena itu, yuk sudah saatnya kembali tegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang berada di dalamnya harus dan wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran asing, para elit, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Harta kekayaan negeri kita yang melimpah ruah dari daratan sampai lautan, dari yang berbentuk padat sampai ke yang berbentuk cairan, dari yang di atas tanah sampai yang terpendam, dari Nusantara negara Zamrud Khatulistiwa, sudah jauh lebih dari cukup untuk bisa mengantarkan bangsa kita kepada kemaksimalannya. Sebagaimana yang sudah dikaji oleh para founding fathers semenjak dahulu kala. Namun tentu semua kemelimpahan itu tidak akan pernah cukup kalau kita biarkan kerakusan dan ketamakan, rasa greedy dan ignorance dari segelintir kalangan terus menggunting dalam lipatan dan membiarkan rakyat dalam kesengsaraan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan wajib untuk dikembalikan lagi kepada rakyat. Kepada prinsip itulah semuanya harus dikembalikan. Dengan itu, maka kejayaan bangsa ini akan bisa dipulihkan, ketahanan nasional akan bisa direalisasikan, dan cita-cita tinggi kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia pun bisa diwujudkan. Bukan begitu teman-teman? Bangkitlah negeriku, jayalah bangsaku.